Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Beranda Asneli. Sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya berada di Desa Muara Jambi, salah satu desa yang terdekat dengan cagar budaya Candi Muara Jambi. Saya ingin melihat bagaimana geliat di desa ini ketika perekonomian masyarakat turun akibat turunnya nilai panen kebun, juga sawah, dan juga ditutupnya kawasan Candi Muara Jambi untuk pengunjung karena adanya pandemi COVID. Juga saya ingin melihat bagaimana masyarakat menjaga keseimbangan lingkungan dengan makin banyaknya pengunjung yang datang ke desa ini. Sahabat semua, jika Anda tertarik untuk mengikutinya, ayo simak video berikut ini. Sahabat Beranda Asneli, pada kesempatan ini saya bersama adik saya, Borju, salah seorang penggiat pariwisata di Jambi, khususnya di kawasan Candi Muara Jambi. Borju, ini kan nampaknya suasana COVID tidak menghalangi warga masyarakat untuk menikmati hiburan wisata ya di sini ya. Dan ini saya memantau ini termasuk salah satu yang ramai di sekitar kawasan Muara Jambi. Namun secara lingkungan ada dampaknya pasti ya. Ya bagaimana Borju sebagai salah seorang aktivis lingkungan juga, kemudian pariwisata juga mengatasi atau mengedukasi masyarakat sekitar untuk menjaga keseimbangan dalam hal pengelolaan pariwisata ini. Kalau saya beranjak dari cerita apa yang saya lakukan di Desa Muara Jambi aja, Bu. Dalam bentuk edukasi, kita sempat membuat dari tahun 2010 hingga hari ini, kita menggarap sebuah sekolah non formal namanya Sekolah Alam Raya Muara Jambi. Sekolah Alam Raya Muara Jambi. Disingkat Saramuja. Saramuja ya. Nah, di sana kita coba mengedukasi peserta didiknya dari tingkatan SD, SMP, SMA, dan yang udah kuliah atau pekerja ini menjadi sahabat alamnya, berarti menjadi pengurus di dalam itu. Dan kita memberikan pendidikan sejak dini dengan tema-tema yang berbeda di setiap minggunya. Setiap pertemuannya. Ya, setiap pertemuannya. Kalau untuk lingkungan salah satunya saya buat benteng hijau untuk desa dan situsku. Jadi anak-anak kita menanam pohon bersama di pinggir Batanghari maupun pinggir kanal ya. Karena ada kanal di kawasan Candi Muara Jambi. Terus kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan segala macam, kita kasih tema lagi pada satu pertemuan, Desaku Bersih Sungai Batanghari bukan tong sampah raksasa. Gitu. Nah, jadi Sungai Batanghari bukan tong sampah raksasa. Ya, bukan tong sampah raksasa. Itu temanya ya. Oke. Jadi kira-kira itu efektif nggak untuk mengedukasi masyarakat sekitar? Kalau untuk tingkatan edukasinya efektif, karena kita berupaya mengubah frame berpikir atau pola pikirnya dahulu dari masyarakat. Nah, yang kita kaitkan juga dengan hal-hal budaya di kawasan situs Candi Muara Jambi. Misalkan mengapa masyarakat zaman dahulu membuang alat-alat pecah belah yang sudah rusak tidak ke Sungai Batanghari. Tapi orang-orang tua dahulu ditaruhnya di belakang rumah atau di bonggol pisangnya, di belakang rumah, karena dia takut juga kan dampaknya, misalkan orang luka terkena pecah belah kalau dibuang ke Sungai Batanghari, terus pengerusakan lingkungan juga. Ini sudah diajarkan sebenarnya oleh leluhur kita. Ya, tinggal cuma terlupa beberapa waktu terlupa. Dan keenakan membuang sampah ke Sungai Batanghari. Baik. Sekarang ini tentang pengunjung ya. Pengunjung cukup banyak, ada membawa kendaraan juga, kemudian dengan perilaku membuang sampahnya itu ada enggak kiat-kiat untuk mendidik juga, mengedukasi pendatang supaya lebih ramah lingkungan? Kalau kita mulai dari pengolah objek ini atau pengolah spot kunjungan ini, seperti pojok kopi dusun ini, menu yang disediakan tidak ada minuman, sangat sedikit minuman mineral ya. Minuman berkemasan. Iya, berkemasan. Tapi di sini kan dengan menu kopi menggunakan gelas yang unik kan, antik, terus makanannya gorengan. Ini pun bisa saya bilang satu upaya untuk mengurangi sampah plastik. Iya. Jadi salah satu dari penyajian makanan juga, kemudian dari ajakan-ajakan ada nggak? Ya, ajakan-ajakan untuk jangan membuang sampah ke
ya sembarang tempat. Iya. Terus dari pengelola juga menyediakan tong-tong sampah. Borju. Baik Borju, ini kondisi ekonomi kan lagi susah ya, dan saya melihat ide untuk membangun kafe tempat berkumpul di tengah kebun yang kurang produktif itu cukup brilian. Dan tren seperti ini nampaknya juga menjalar di seluruh provinsi Jambi. Tidak hanya kebun karet ini yang dijadikan objek wisata, juga ada kebun-kebun karet yang lain. Juga hasil kebun yang lain juga menurun nilainya. Apakah ini juga nyata di sini di sekitar kawasan Muara Jambi? Penurunan kehidupan ekonomi masyarakat. Kalau dari dampak dampak COVID yang terjadi di beberapa bulan belakangan ini memang berpengaruh pada penghasilan kehidupan masyarakat, terutama yang menggantungkan hidup di kawasan Candi Muara Jambi. Seperti misalkan pedagang yang sebelum COVID mereka bisa berdagang di kawasan Candi Muara Jambi, akhirnya kan adanya instruksi atau himbauan dari pemerintah untuk beberapa kawasan ini ditutup, dan mereka tidak bisa berjualan. Dan sama seperti saya juga tour guide, dan teman-teman tour guide lainnya di kawasan Candi Muara Jambi tidak bisa membawa tamu kan. Tidak bisa karena ditutup itu ya. Ditutup itu. Tapi selalu ada solusi untuk kita keluar dari masalah itu. Solusinya apa? Ya sama seperti kita memanfaatkan aja ini ya, ya. Jadi memanfaatkan kawasan ini untuk kegiatan ekonomi lain ya. Lalu Borju, ini kan candi ini dan kawasan inilah khususnya kan tidak terlalu jauh dari Sungai Batanghari. Menurut Borju, ini Sungai Batanghari ini kondisinya bagaimana? Kalau kondisi hari ini, ini sangat memprihatinkan. Sangat berbeda dengan cerita masa lampau. Kalau saya kan suka membuatnya dalam bentuk syair gitu. Yang saya gambarkan dahulunya Sungai Batanghari membawa kisah kejayaan ya. Terus membawa kisah peradaban, menjadi urat nadi peradaban di Provinsi Jambi. Yang sekarang berubah, ini akibat dari banyaknya industri di pinggiran Sungai Batanghari, di sepanjang Batanghari, dan pengundulan hutan di bagian hulu. Hulunya. Sehingga sedimentasi. Limbah dari industri menumpuk di situ ya. Jadinya kejayaan yang dulu ada itu menjadi tenggelam, menjadi malah menunggu bencana ya. Iya betul. Jadi harapannya ini sebagai pemerhati lingkungan, juga sebagai aktivis pariwisata, juga apa harapannya kepada pemerintah agar keseimbangan antara lingkungan dengan juga kebutuhan masyarakat untuk wisata itu bisa sama-sama balance? Iya, harapannya? Kalau harapan saya membuat suatu kebijakan yang memang bijak gitu ya. Terus misalkan tidak adanya industri di pinggiran Sungai Batanghari, ya memang nyata tidak ada gitu. Ataupun ada ya ikuti aturan. Ya misalkan jangan membuat tempat industri yang memakan badan sungai gitu. Di bantaran sungai. Di bantaran sungai. Karena kita lihat sekarang kan perusahaannya mepet di pinggir sungai. Dan aturan-aturan ini regulasi harus dibuat. Jadi itu mungkin ketika regulasi longgar mereka sudah berdiri, sekarang sudah susah lagi untuk mengaturnya. Iya, sama seperti di daerah hulu yang galian-galian emas gitu ya. Praktek-praktek tambang ya. Kan semuanya akhirnya terbawa ke Sungai Batanghari yang ada di sini ya. Memang betul kan, segala bencana ini bukan Tuhan memberikan, tapi kesalahan manusia itu sendiri. Harapan ke pemerintah bagaimana nih untuk ini? Supaya lebih tegaskah atau supaya lebih tegas pastinya. Misalkan untuk kawasan situs percandaan Muara Jambi, harapan kami karena yang pengambil kebijakan berbicara otonomi daerah yaitu di Kabupaten Muara Jambi, ya bupatinya harus mengambil kebijakan yang tegas. Ini dibuka atau tidak kawasan Candi Muara Jambi gitu. Kalau dibuka persiapannya seperti apa? Ini harus disiapkan. Jangan diam aja kan. Baik sahabat Asneli, begitu perbincangan saya dengan Borju, dan banyak hal-hal menarik di sini. Ternyata memang benar ada keinginan yang kuat dari masyarakat agar objek wisata ini dibuka, namun memang tanpa mengabaikan protokol Covid, sehingga pertimbangan ekonomi dan pertimbangan kesehatan serta juga pertimbangan lingkungan hidup juga menjadi sama-sama jalan seiring sejalan ya. Tidak ada yang dikorbankan dalam hal ini. Pandemik COVID telah menyebabkan banyak dampak negatif kepada masyarakat, terutama dalam hal kehilangan pencaharian atau pendapatan sehari-hari. Saat ini masyarakat Jambi termasuk yang terdampak oleh kondisi ini, khususnya masyarakat yang berada di seputaran Candi Muara Jambi. Dengan turunnya harga karet,
yang terakhir hanya 5.000 1 kilogramnya, kemudian juga harga duku yang hanya 3.000 per kilogramnya, dan pada musim ini tidak ada panen duku. Demikian juga dengan komoditi pertanian yang lainnya, menyebabkan harapan satu-satunya masyarakat di kawasan ini adalah dibukanya kembali candi ini supaya mereka bisa memperoleh pendapatan, misalnya dari penyewaan kereta, motor, ataupun penyewaan sepeda. Namun harapan itu nampaknya masih menunggu karena belum ada kebijakan dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Jambi untuk membuka kawasan ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini akan ada banyak pihak yang tersentuh untuk kembali mengoperasikan kawasan wisata ini dengan protokol COVID yang baik. Demikian saja, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.